Cuma pegang peta, ayo mama, jangan mama marah beta, lah orang muda punya biasa. Ayo mama, jangan mama marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta, lah orang muda punya biasa. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayo mama, jangan mama marah beta, dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta, lah orang muda punya biasa. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Luar biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Kaitlyn Wiranata dan juga Giselle Anggiono untuk penampilan dari keduanya yang luar biasa sekali membuka acara talk show kita pada siang hari ini. Anak ceria, anak terlindungi, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dan juga selamat datang dalam talk show yang merupakan salah satu acara untuk bisa memperingati Hari Anak Nasional 2020, tentunya di tanggal 27 Juli 2020 silam. Dan senang sekali karena acara talk show Anak Ceria, Anak Terlindungi Indonesia Maju ini bisa terselenggara berkat kerjasama dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan The Resonance Music Studio. Saya Brigita Manohara yang akan memandu acara virtual talk show kali ini dengan durasi sekitar 60 menit ke depan. Baiklah, saya langsung saja perkenalkan para pengisi acara dalam dialog Anak Ceria, Anak Terlindungi Indonesia Maju di siang hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ada yang kemudian sudah bergabung, ini dari kantor beliau, Direktur Perfilman Musik dan Media Baru, Bapak Ahmad Mahendra. Pak Ahmad Mahendra, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, harus sehat Mbak. Harus sehat. Selamat Hari Anak Nasional sebelumnya untuk kita semua ya Pak ya. Ya. Selamat Hari Anak. Dan berikutnya yang ada bersama saya, ini di The Resonance Music Studio. Yang pertama saya perkenalkan adalah Bapak Afif Priyatna yang merupakan pendiri, director sekaligus konduktor The Resonance Music Studio. Pak Afif, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kalau lihat senyumnya Pak Afif kayaknya semuanya sehat gitu ya. Dan menenangkan. Berikutnya di sebelah Pak Afif, ini ada Ibu Luciana Undun yang merupakan pelatih The Resonance Children's Choir. Bu Lucy, siang Bu. Sehat? Sehat selalu. Tetap berlatih ya Bu ya, Iya, walaupun tetap. melalui virtual ya Bu Betul. ya. Nanti kita akan ulas lebih jauh lagi bagaimana Bu Lucy melatih anak-anaknya melalui jarak jauh. Dan tentunya dua adik-adik kita yang tadi sudah membuka acara, saya sapa lagi, Kaitlyn Wiranata dan juga Giselle Anggiono. Selamat siang kalian berdua, sehat-sehat ya. Ini muridnya semua Bu Lucy ya? Ini murid dari The The Resonance Children's Resonance. Choir dan murid privat atau individu dari Bapak Afif. Luar biasa sekali. Jadi ini oknumnya yang melatih keduanya jadi bagus suaranya ya. Baik, kita langsung saja ke Pak Ahmad ini yang merupakan direktur dari Perfilman Musik dan Media Baru. Bapak ini kalau saya tidak salah direktorat baru ya Pak di Kemendikbud ya Pak ya? Betul Mbak, Direktorat baru
kalau kita dengar atau dari namanya Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Nah, tentu orang bertanya-tanya sebenarnya seperti apa kemudian awal dari pembentukan direktorat ini dan nanti yang digawangi atau yang menjadi kewenangan direktorat ini seperti apa, sejauh mana Pak? Baik, terima kasih Mbak Gita. Jadi direktorat kami ini adalah direktorat baru yang idenya dari Pak Jokowi. Jadi pada saat kampanye periode kedua ini beliau statement bahwa ingin memajukan perfilman dan ingin memajukan musik. Ini sebetulnya berkaitan dengan industri ya, industri yang sekarang berkembang di film dan di musik. Sehingga beliau sangat konsen terhadap tentang dua hal ini. Nah, untuk mewujudkan itu makanya ada Perpres 82 tahun 2019 yang itu organisasi tata kerja yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di Permendikbud nomor 45 tahun 2019 yang di situ ada di Ditjen Kebudayaan ada Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Tadi kan idenya ada industri musik dan film ya, perfilman dan musik. Nah, kenapa ada media baru? Ini sebetulnya memperkuat dua-duanya untuk penguatan distribusi di dalam musik dan media baru, musik dan perfilman, gitu Mbak, latar belakangnya. Pak Ahmad, tapi kan kita ingin tahu ya Pak ya, fokusnya seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan adalah mungkin musik, perfilman dan juga media baru. Tetapi kemudian kegiatan-kegiatan, program-program dari direktorat ini, kira-kira seperti apa kemudian penyusunannya Pak? Baik, Mbak, kita ini kayaknya pengen tahu banget tentang hal ini. Jadi gini, ya betul. Yang pertama, kalau fokus dari perfilman itu yang pertama adalah SDM, peningkatan untuk SDM. Karena selama ini ketersediaan tentang perfilman itu sangat sedikit gitu ya. Perlu kita tahu kalau kita pengen syuting 10 film besar saja, itu kita akan kekurangan tenaga. Itu kita kemudian juga peningkatan untuk intelektual di perfilman contohnya. Jadi SDM jadi penting lah. Kemudian yang kedua literasi tentang film. Kemudian yang berikutnya kita juga ada mengenai film mega event. Kemudian yang terakhir adalah kita pengen penguatan distribusi film. Yang sekarang ini nanti berkaitan dengan media baru lah. Ada OTT sekarang ini dan sebagainya. Nah, untuk yang itu yang pertama untuk yang film. Nah, untuk yang musik, nih penting juga nih. Untuk musik kita pentingnya untuk ada advokasi Mbak. Tentang advokasi tentang musik. Jadi bagaimana kita melindungi hak-hak dari pelaku-pelaku yang bergerak di bidang industri musik. Kemudian di situ juga kita pengen juga mengembangkan juga literasi. Sama seperti kayak film tadi karena musik menjadi akar di kita. Kemudian yang berikutnya kita sesuai arahan Pak Jokowi, kita terutama untuk anak. Nah, ini berkaitan dengan yang sekarang ini nih. Anak menjadi penting karena arahannya, makanya kita ada kegiatan tentang anak, ketersediaan lagu-lagu anak. Itu. Kemudian yang terakhir adalah kita pengen ada World Music Expo. Di situ bagaimana tidak hanya kita meraih ke dunia dari lokal mengglobalkan yang lokal yang ada di Indonesia ini. Itu untuk musik. Nah, kalau media baru ada dua, yaitu untuk penguatan distribusinya musik dan media baru untuk musik dan film, penguatan distribusinya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah untuk membuat platform-platform yang ada di daerah dan sebagainya. Itu Mbak untuk fokus dari direktorat kami. Pak, ini kan masih baru ya Pak ya direktoratnya. Baru ada, kemudian ada pandemi nih Pak. Nah, bagaimana kemudian membuat agar program-program, rencana-rencana yang telah disiapkan oleh Direktorat dari Musik Perfilman dan juga Media Baru ini bisa terlaksana Pak? Ya, sempat kita kebingungan Mbak, karena kita sudah punya program yang sudah direncanakan, tiba-tiba ada COVID gitu ya, ambyar kalau bahasanya almarhum Didi Kempot gitu ya, ambyar gitu lah. Nah, tetapi kan kita harus mensikapi hal ini, tapi ada positifnya.
kita akhirnya ternyata di bidang musik nih terutama akhirnya sangat berkembang karena kita akhirnya di daring gitu ya, di online, di daring. Kebetulan kita punya mengaktifkan kembali yang ada YouTube Budaya Saya, contohnya yang ada di Ditjen Kebudayaan. Kita banyak mengisi di situ, banyak pertunjukannya, sudah ada 40 lebih kita yang isi gitu ya. Kegiatannya ada pertunjukan musik, ada masterclass tentang film dan musik, bahkan tentang animasi yang media baru sekalian. Nah, itu juga ini, tetapi untuk yang kegiatan besar nanti di Oktober kita tetap ada festival mega event, kita coba untuk tetap di offline walaupun tetap di daringnya juga ada. Sama FFI, Festival Musik Indonesia yang di Desember itu tetap jalan, yang sekarang masih launchingnya kan sudah secara online, tetapi nanti offline-nya yang di puncaknya tetap kita coba offline, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Sebelum saya ke Pak Afif nih Pak, temanya di tahun 2020 ini adalah perlindungan kepada anak. Nah, bagaimana kemudian Direktorat ini menyesuaikan dengan tema perlindungan terhadap anak agar Indonesia ini semakin maju, Pak? Ya, kalau anak itu sebetulnya kan urusan semua pihak ya. Semua yang bergerak siapapun, KL keseluruhan harusnya tetap juga punya perhatian untuk anak. Apalagi tema tahun ini adalah anak terlindungi Indonesia maju kan gitu ya, Mbak Gita ya. Jadi kalau di kita kaitannya, nah tadi fokus kita yang anak tadi kan ketersediaan lagu-lagu anak. Nah, ketersediaan lagu-lagu anak berarti kita juga berhubungan dengan pertunjukan daring-daring kita, kan berhubungan dengan lembaga-lembaga seni, pendidikan seni ya. Nah, untuk kita memastikan bahwa di mereka dengan pandemik ini yang sekarang ini kan mereka belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah harus mereka tetap bahagia, seperti tagline-nya di Ditjen Kebudayaan, harus bahagia, tetap Indonesia bahagia. Nah, anak-anak juga harus tetap bahagia walaupun belajar dari rumah, seperti yang juga diacarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan semua aktivitas datang dari rumah. Nah, kita untuk memperkuat itu, memastikan anak-anak itu tetap belajar, berekspresi, berprestasi, tetap tidak mandek, nah tapi juga tetap terlindungi. Nah, kita melihat salah satu praktek baik. Nah, praktek baik itu ada di Resonan nih. Ada di Resonan Musik itu ya, yang sebagai lembaga pendidikan seni. Di samping itu di dalamnya kan ada choir yang musik tuh. Ada choir yang children choir-nya Resonan itu. Nah, itu kan kaitan dengan kita. Jadi kita ada kerjasama dengan Resonan itu memastikan anak-anak itu tetap belajar, anak-anak itu tetap berekspresi, tapi anak-anak itu tetap terlindungi. Nah, makanya penting sekali menyajikan, kita ada praktek-praktek baik itu harus kita tampilkan. Makanya kita senang sekali ada Resonan ini sehingga kita bisa memberi inspirasi kepada semua pihak bahwa ini penting loh, bahwa jangan mandek gitu ya di dalam pandemi ini gitu. Ada pendidikan seni, mereka anak-anak tetap dipastikan belajarnya, dipastikan aktivitasnya, tapi mereka juga dipastikan perlindungannya. Itu luar biasa, Mbak. Tadi sudah di-mention sama Pak Direktur, saya langsung tanya deh sama Pak Afif. Benar ya Pak ya, selama ini di Resonan berarti melakukan pembelajaran jarak jauh untuk anak supaya tetap terlindungi, tetapi tetap bisa berkarya dan belajar ya Pak? Ya. Seperti apa kemudian prosesnya Pak? Jadi setelah ini juga nggak langsung kami putuskan untuk melaksanakan proses jarak jauh ya, tapi setelah kami pertimbangkan bahwa ini anak-anak mesti terus mendapat bimbingan dan nggak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk tidak beraktivitas dengan musiknya. Gitu. Jadi kami memutuskan setelah kelihatan bahwa secara teknik juga kami memungkinkan untuk melaksanakan pengajaran jarak jauh. Akhirnya sebulan setelah lockdown tuh. Akhirnya kami melaksanakan kegiatan pengajaran jarak jauh dengan online, dan alhamdulillah hampir semua murid yang belajar di sini bersedia untuk melakukan itu gitu. Dan guru-gurunya terutama juga mereka berpartisipasi dan tetap semangat ya. Tapi yang kemudian orang bertanya-tanya, ini mereka kalau belajar seperti apa? Apakah bareng-bareng rame-rame begitu ataukah seperti apa kalau misalnya?
di The Resonance ini menerapkannya, Pak? Kalau yang ini murid-murid privat di sekolah kami secara individual. Jadi satu persatu, biasanya ada yang setengah jam, ada yang 45 menit, ada yang 1 jam. Terus tentunya memang ada beberapa kekurangan yang selama pengajaran seperti ini, tapi tentunya kami kompensasikan dengan pengajaran lain yang tidak berhubungan dengan fisik. Biasanya kan kalau namanya main piano atau main biola atau menyanyi itu kan secara posture atau apa mesti kita perhatikan, mesti pas. Mesti ini. Nah itu mungkin ya di hal yang menyangkut hal itu kami kompensasikan dengan seperti memperdalam untuk pendengaran gitu, atau sight reading dan seperti itu, atau penguasaan lagu-lagu baru kayak gitu deh. Jadi tetap kami mengusahakan agar kualitas pengajaran kami itu tetap optimal. Gitu. Tapi ini menariknya Resonance yang sudah berdiri sejak 2007 ya Pak ya. Prestasinya kalau saya tidak salah ini kan luar biasa banyak sekali. Dan bukan hanya lokal tetapi go global. Nah ini mungkin yang juga jadi cita-cita dari direktoratnya Pak Ahmad nih Pak. Nah seperti apa kemudian selama ini The Resonance membangun citra dan membuat prestasi-prestasi yang luar biasa ini? Jadi sebetulnya niat kami melakukan atau mengikuti event-event kompetisi internasional itu kan sebetulnya ingin menempa. Jadi anak didik kami atau penyanyi kami ini agar mereka mendapatkan satu pengalaman, ya, terutama pengalaman belajar sesuatu untuk mencapai hasil yang maksimum, gitu. Jadi, nah kalau kompetisi itu kan memang selalu dituntut standar yang paling tinggi sekali ya, dan semua kemampuan kita curahkan di situ. Dan alhamdulillah sih, jadi dari pertama kali The Resonance Children's Choir berpartisipasi dalam event kompetisi internasional, ya kami selalu mendapatkan juara 1 ya. Luar biasa. Jadi memang dari awal sudah kami sistem yang diterapkan selama proses menjelang dan pelaksanaan kompetisi itu memang sudah ada seperti ada SOP-nya gitu, jadi harus ini. Jadi sudah ada kurikulum yang harus dilakukan dengan baik dan benar supaya tidak ada miss di situ ya Pak ya. Betul. Dan kebetulan juga di sini kan yang ikut memang boleh dikatakan di atas rata-rata lah. Ya jadi mereka. Tapi ada seleksinya nggak sih Pak? Iya justru itu. Oh ada jadi seleksi. Kami mengadakan audisi dan kami mendapatkan bersyukur mendapatkan penyanyi-penyanyi anak-anak yang sudah terpilih ya, dan tentunya mereka juga setelah masuk ke sini, setelah berhasil terpilih, dan mereka juga berusaha untuk dapat mengikuti apa yang sudah kami terapkan, yang sudah menjadi tradisi di Resonance Music Studio. Gitu. Jadi memang bukan asal saja ya bisa bergabung di The Resonance ini. Pak, banyak yang kemudian mengeluhkan kalau sistem daring ini kan agak repot ya. Kadang-kadang masalah sinyal lah, kadang-kadang masalah tiba-tiba HP-nya drop lah, atau banyak banget lah kendala-kendala yang kalau kita mau menggunakan daring ini. Tapi selama ini The Resonance ketika melakukannya, proses pembelajaran seperti apa Pak sejauh ini? Kami sih bersyukur ya bahwa kami memilih jaringan yang memang isinya kuat. dan proses itu ya ada sedikit kendala tapi masih dalam tahap bisa kami kuasai lah, jadi tidak terlalu bermasalah, dan malah beberapa murid yang sudah ditawari untuk tatap muka mereka lebih suka online gitu. Jadi lebih aman, lebih terlindungi. Untuk sementara sih ya, untuk sementara gitu. Kita geser. Nah ini pengajarnya, salah satu pengajarnya yang ada di sini, Bu Lucia. Repot nggak sih Bu berubah secara drastis, dipaksa untuk bergeser ke daring? Iya, sudah pasti itu berubah metode, karena kan biasanya kita kalau latihan itu satu paduan suara itu isinya bisa 60 anak, bisa ya 70 anak, karena di sini di The Resonance Children's Choir peserta aktif anak-anak ada sekitar 80 sampai 100. Range usia? Range usia kalau yang anak-anak kecil dari 4 sampai 8 tahun, dan yang The Resonance Children's Choir yang sudah mulai dewasa, remaja itu 8 sampai 16 tahun. Gitu. Jadi biasanya kita kan berlatih di ruangan ini dengan 80 anak, dan kita harus mendengar mereka bernyanyi secara keseluruhan. Kan paduan suara kan harus bisa
membuat suaranya balance dengan temannya di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Nah sekarang tiba-tiba berubah dengan latihan di rumah, dengan sinyal, dengan mengandalkan wifi yang bagus, mudah-mudahan tidak mati lampu gitu kan, terus mudah-mudahan di rumah tidak ada terjadi drama-drama lainnya gitu ya, anak-anak gitu kan. Jadi ya dan tetap kita harus mendengarkan anak-anak itu satu persatu, jadi mereka tidak bisa nyanyi secara bersamaan. Untuk bernyanyi bersamaan 2 orang itu juga udah susah. Jadi sendiri-sendiri. Nah sebenarnya buat mereka tuh akan lebih, waduh saya dites sendiri-sendiri gitu ya, akan lebih deg-degan, dan mereka makanya ada nilai baiknya juga bahwa kalian harus mempersiapkan diri sendiri, belajar mempersiapkan diri sendiri sebelum kita bertemu di lesson untuk paduan suara ini. Jadi mereka udah diberi audio, sudah diberi partitur, dan sudah dipelajari sebelumnya, baru bertemu. Gitu. Bu, ini kan repot ya, daring ini sudah repot. Apalagi kalau misalnya anak-anak, kalau ketemu aja, sudah ribut sendiri ya, sudah heboh dengan dirinya mereka sendiri ya. Nah, kadang-kadang nih kalau di daring ini Bu, bagaimana kemudian Ibu menjaga supaya anak-anak ini tetap fokus? Kan meme-nya beredar ya Bu ya, 5 menit masih di depan laptop dengan baik dan benar ya Bu ya, 10 menit kaki udah di atas. Nah, ini gimana Ibu sebagai pengajar membuat supaya anak-anak tetap fokus, tetap bisa mengikuti, dan suaranya, vokalnya tetap terjaga? Iya. Tapi ini kebetulan justru dengan belajar lewat daring ini mereka malah saya bilang lebih fokus. Karena mungkin mereka itu yang tadi saya bilang tadi, karena dites sendiri-sendiri, mereka nunggu nih kalau temannya lagi dites, saya mesti lihat ini, jangan nanti saya dites saya salah gitu. Jadi mereka masih bisa fokus, dan memang mereka dan kita juga memberikan variasi pengajaran seperti tadi Pak Afif bilang, harus banyak dan memberikan mereka variasi, dan kita sendiri harus kreatif sih. Habis ini nyanyi terus, habis ini kita belajar ritme, habis ini kita belajar hearing gitu. Sebelum saya nanti ke Pak Ahmad, kita tanya nih, adik-adik yang selama ini juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh, deg-degan juga kalau dites satu-satu kayak yang Bu Lucy cerita. Terus kalian gimana belajarnya, melatihnya? Karena kan selama ini kan repot juga ya, biasa bareng-bareng, biasa bisa dicek postur, sekarang kan harus menjaga semuanya sendiri. Nah, Kathleen dulu deh, Kathleen gimana? Ya, yang pasti belajar online sama latihan basic dan bisa disamakan ya. Jadi menurut saya ya sebelum latihan online ya kita belajar dulu sendiri di rumah, atau kayak apa yang Ibu disuruh kita belajar dulu sendiri di rumah, latihan suara kita. Terus ya yang paling bisa kita itu doang sih. Terus nanti tinggal ke-check sama sambil mama ada di sebelah gitu ya? Enggak ya? Kalau Gisel gimana Gisel? Belajar jarak ini saya bisa merasa lebih mandiri dan disiplin karena ada beberapa hal yang biasa kita lakukan bersama-sama as a choir di paduan suara, tapi sekarang kami harus lakukan sendiri. Contohnya seperti pemanasan suara, kami harus lakukan dulu sebelum latihan, dan juga menghafalkan seperti yang Kathleen bilang tadi ya, harus mempersiapkan diri lah, karena saat berlatih langsung dites satu-satu, lalu diberi feedback oleh pelatih-pelatih kami, dan juga kami bisa mendengar feedback dari teman-teman kami juga, jadi lebih banyak belajar lah. Jadi lebih senang kalau misalnya ini dilakukan secara online untuk sementara waktu begitu ya. Tapi bingung nggak sih ketika kemudian misalnya dulu kurikulumnya itu kan ada standarnya tadi kalau Pak Afif bilang ya, setiap hari apa mungkin minggu berapa nanti ada latihannya sendiri-sendiri. Nah sekarang kan ini harus dirubah. Kalian ini nggak sih agak deg-degan atau mungkin agak kok gini ya sekarang ya, kok berubah gini ya, oh ada yang baru ini ya, kalian gitu nggak? Kathleen dulu deh, Kathleen. Pertama iya agak confused dikit dengan latihannya, terus gimana cara the procedure of latihannya gitu, gimana caranya, tapi lama-lama terbiasa sih lama-lama. Jadi udah tahu sendiri kayak oh harus latihan sebelum latihan harus gimana gitu, pemanasan kayak apa yang bisa. Bisa gitu juga. Iya, kalau saya pribadi awal-awal emang agak ragu sih, karena kan biasanya kita latihan paduan suara harus rame-rame bersama, nyanyi bersama, sedangkan ini harus sendiri-sendiri. Awal-awal emang agak ragu-ragu, bisa nggak sebenarnya kita latihan kayak gini. Cuman akhirnya
setelah kita jalani beberapa bulan, banyak juga manfaatnya yang kita bisa dapati. Terus ada teman-teman kita yang ada di luar kota, beda negara dan beda benua pun juga jadi bisa bergabung berlatih bersama. Oh ada ya Pak yang sampai terlockdown mungkin di daerah ketika habis liburan gitu ya? Ada ya Pak ya? Oh ada. Murid juga yang sekarang harus kembali ya orang asing duduk di sini terpaksa harus pulang. Jadi tetap bisa les jadinya karena ada saja ya. Jadi tetap berpadu dalam sebuah choir ya, tidak hilang begitu saja. Dulu sih nggak pusing, ini gimana nyari untuk isi yang kosong ini gitu ya. Kita tanya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ternyata ada banyak hal yang kemudian menguntungkan ketika pembelajaran ini dilakukan jarak jauh, kan anak tetap terlindungi, dan ternyata anak-anak ini bisa jadi lebih disiplin dan mandiri. Apa ini yang kemudian menjadi goals di direktorat Bapak? Ya, salah satu tadi media baru tadi kan untuk distribusi musik gitu ya, penguatan tentang nanti industri musik, itu industri film dan sebagainya. Ini kan tadi Mbak Gita bilang bahwa baru direktorat baru tiba-tiba ada pandemik. Satu sisi kita sempat kaget, tetapi sebenarnya kita ada bersyukur ya, bukan bersyukur ada coronanya, tetapi kita harus menyesuaikan adaptasi terhadap situasi, justru mengajarkan ini memperkuat media baru. Jadi harusnya saya uji coba, direktorat kami ini baru, harusnya kita melakukan uji coba, tapi sekarang dikondisikan untuk melakukan itu. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi uji coba, langsung action karena dengan pertunjukan daring, webinar, dan semuanya platformnya jadi semua jalan. Sehingga kami mempersiapkan media baru ini jadi lebih clear, lebih jelas. Direktorat kami sudah langsung jalan. Direktorat kami langsung eksekusi terhadap kondisi yang sekarang ini. Jadi yaitu banyaknya pertunjukan, banyaknya webinar, banyaknya daring, bahkan kita sekarang ini dan kerjasama justru tidak menghalangi, bahkan kita ini kalau dulu orang bilang gimana efektifnya, satu kita lebih efisiensi anggaran. Biasanya kita satu acara itu sekian gitu ya, yang offline gitu ya sekian. Ini bisa untuk 10 pertunjukan. Biasanya satu pertunjukan offline bisa untuk 10 pertunjukan daring. Jadi kita lebih ngirit nih, banyak acara. Jadi anggaran kita jadi lebih fleksibel. Betul, efektif waktu juga. Biasanya kita kan kalau harus kemana dan sebagainya kan offline, harus ketemu rapat dan sebagainya. Kita sekarang, saya tuh tiap hari Mbak, rapat sekarang kadang-kadang nggak nginget waktu sampai malam. Nggak inget tempat, nggak inget waktu. Jadi satu sisi untuk efektif kerjanya, ini lebih tinggi gitu ya, lebih produktif dan sebagainya. Ya walaupun kita tidak mengharapkan corona tetap jalan ya, karena kita juga pengen ngopi gitu ya, kopi darat, pengen juga santai-santai dan sebagainya itu Mbak. Ya makanya kita ada hikmahnya, satu sisi kita ambil positifnya sehingga kita justru direktorat kita baru ini yang menonjol Mbak, sehingga kita langsung bisa action itu Mbak. Pak, kalau Caitlin sama Giselle ini tadi kan cerita-cerita yang positif nih Pak, berkaitan mengenai pembelajaran jarak jauh di bidang musik Pak. Nah, dari Pak Ahmad sendiri ada tidak kemudian sharing dari guru-guru, dari daerah-daerah lain ketika bicara mengenai pembelajaran jarak jauh di bidang musik dan juga perfilman ataupun di media baru tempat direktorat Bapak? Ya memang satu sisi ada positif, ada enggaknya. Kalau yang siap itu positif, karena apa? Sehingga mereka tidak perlu pergi ke Jakarta gitu kayak dulu kelompok Rio Rhythm gitu ya. Cukup di sana, berproduksi di sana, kita buatin acaranya. Atau kelompok-kelompok lain yang ada di, kan Rio Rhythm ada di Rio dan sebagainya. Bagi yang siap kayak Mataniari yang ada di Batak dan sebagainya, bagi yang siap kayak mereka itu ya menguntungkan. Cukup berproduksi di sana bisa tampil. Kalau dulu kan harus datang di Jakarta, biaya mahal dan sebagainya. Tapi negatifnya ya tadi, internet kan tidak bisa menjangkau ke semua daerah. Terus komunitas atau pelaku-pelaku musik atau pelaku-pelaku budaya tidak semua siap untuk berekspresi yang lewat daring ini. Nah ini yang menjadi catatan kita.
kita akan nanti ada untuk peningkatan SDM untuk mempersiapkan teknologi-teknologi baru ini. Nanti akan kita siapkan ada workshop, akan ada FGD bagaimana mereka kayak kita festival musik tradisi. Nah itu kita mulai dari workshop mereka mempersiapkan diri. Bahkan sebetulnya kan kalau positifnya kalau orang yang paham kan menjadi YouTuber baru. Karena dengan HP, dengan apa pelaku-pelaku seni itu bisa mengekspor kelokalan mereka. Kan gitu ya. Tetapi ya negatifnya kalau yang belum paham kan sehingga meng-create dirinya untuk promo dirinya aja juga belum paham dengan menggunakan teknologi ini. Ya kendalanya bisa saja tentang internet, tentang macam-macam dan sebagainya. Nah itu yang akan menjadi catatan kita Mbak untuk peningkatan untuk mereka untuk mempersiapkan diri dengan dunia. Karena kedepannya tidak hanya offline, online ini akan tetap dijalankan terus karena ini menjadi tatanan baru ya Mbak, untuk menjadi platform baru untuk nanti kedepannya dan ini akan tetap kita kelola gitu Mbak. Pak Afif, ini kan jadi tatanan baru. Nah, apa juga akan jadi metode pola baru dari Resonance Music Studio juga Pak? Mau nggak mau ya. Dipaksa ya Pak ya? Sebetulnya sih ya, kami sangat kehilangan sekali karena dalam proses paduan suara itu kan memang proses kelompok itu interaksi dengan sesama penyanyi dengan konduktor gitu. Itu yang kami kehilangan sebetulnya. Jadi tapi ya tentunya ya dengan fasilitas teknologi zaman sekarang kami bisa di WhatsApp dulu masih bisa ini itu gitu. Cuma memang yang spontan yang bisa ketemu yang itu yang bisa yang memang sebetulnya yang kan kalau kita latihan itu tidak hanya latihan gitu ya. Jadi ada proses sosialisasi dengan menjalin chemistry. Betul. Nah, kira-kira kayak gitu. Bunyi musiknya itu yang hidupnya itu yang memang sebetulnya yang belum bisa mengajak anggota choir-nya untuk berimajinasi lagu ini seperti apa nyawanya gitu ya. Itu secara langsung mereka kan dalam proses dalam paduan suara itu kita saling mendengar satu sama lain, saling beradaptasi harus cepat gitu, gimana yang dimau oleh konduktor dan juga bagaimana secara spontan musik itu kita bawa. Nah itu yang terutama sih kalau dalam pertunjukan ya, dalam konser itu yang sebetulnya dulu kami udah kayak kapan? Udah kangen ya Pak ya? Tapi ya tentunya ya balik lagi lah, ini keadaan yang memang harus kita hadapi gitu. Jadi itu yang kita harus deal dengan keadaan itu. Apapun juga keadaannya kita harus syukuri bahwa kita masih bisa berjalan dan kita masih bisa bermusik dan kami bisa murid-murid kami masih bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Ini bicara anak-anak kita geser lagi. Nah Bu, susah nggak sih Bu kalau misalnya dengan kondisi yang seperti ini menyiapkan anak-anak mengikuti perlombaan? Tadi kan soalnya disampaikan ada loh sebenarnya SOP-nya, tapi ini kan jarak jauh. Nah ini seperti apa Bu? Ya kalau untuk perlombaan ya kita belum bisa kebayang karena memang benar seperti tadi Pak Afif bilang sebenarnya paduan suara itu khazanahnya adalah berkumpul bersama-sama dan merasakan bersama-sama. Nah itu yang belum bisa kita dapat sampai saat ini, tapi sekarang target kita adalah benar mengisi waktu anak-anak dan tidak membiarkan mereka terlalu vakum untuk menggali ilmu, untuk menimba. Dimana juga kita sadar bahwa anak-anak ini kan bertumbuh, makin lama makin bertumbuh. Keadaan mereka sekarang begini, suara mereka hari ini begini, terus nanti tahun depan beda lagi, yang laki-laki akan pecah suara, yang perempuan juga ada yang iya. Jadi tetap itu yang sekarang kita maintain dulu targetnya. Lalu kalau untuk lomba itu pasti masih banyak 101 mungkin persoalan yang di depan yang harus kita hadapi itu memang tetap belum ada. Juga perlombaan juga sebenarnya belum masih di hold semua ke tahun depan untuk sementara. Tapi kalau kita bicara mengenai menjaga suara, sudah ada yang berubah Bu kalau dari anak-anak misalnya? Sudah. Kan udah jarang latihan ketemu nih ya Bu ya. Iya. Apalagi sekarang handphone kadang-kadang suaranya jadi lebih bagus nih Bu ya. Nah ini gimana caranya Bu kalau Ibu sebagai pelatih? Sudah, kalau misalnya laki-laki nih banyak yang sudah berubah dari yang kita terakhir ketemu bulan Maret sama saya mengadakan pertama kali pembelajaran jarak jauh di kalau paduan suara 2 bulan sesudahnya. Itu udah ada yang
berubah ternyata laki-laki. Oh kak, suara saya sudah turun nih, gimana? Terus ibu gurunya langsung panik, oh ini gimana cara? Ya udah banyak gitu yang laki-laki cepat. Kalau yang laki lebih banyak berubah ya. Terus Betul. gimana caranya membuat supaya paling tidak terpoles nih pelan-pelan? Ya, itu tetap dia harus mengikuti les privat karena di privat itu yang akan tetap dilatih oleh guru privatnya dan di maintain dan di supervise. Jadi bagaimana? Jadi kita juga pelatih paduan suara, kita berkomunikasi dengan guru-guru privat untuk bagaimana sih ini, bagaimana sih itu, gitu anak kemajuan anak itu masing-masing. Kalau enggak nanti konduktornya puyeng ya Pak ya. Kok suaranya beda-beda gitu Pak Afid ya? Karena Pak Afid ini kan juga guru privat juga ya. Iya, ini murid-murid. Sudah terlihat nyata produk hasil kerja dari Pak Afid. Gimana Pak Afid kalau melihat perubahan-perubahan yang seperti ini? Ya kalau misalnya menghadapi murid-murid yang memang suaranya berubah, terutama yang pria memang sesuai dengan saran dan ini secara alamiah mereka harus istirahat dulu sih sebetulnya. Jadi mumpung dilihat dulu situasi suaranya karena kami juga tidak mau memaksakan bahwa itu kan nanti jadi perubahan stres, suaranya aneh. betul. Dan malah yang berubah-ubah ini sebetulnya malah kebetulan lagi nggak bisa nyanyi saat yang begini. Jadi nunggu aja sampai nanti ini siapa tahu memang biasanya kan bulan setahun tuh baru normal baru bisa dalam kondisi yang sudah lebih stabil gitu. Tapi bicara stabil tidak stabil, kita tanya sama Pak Direktur, Pak Ahmad, ini kapan kemudian akan stabil dan pembelajaran online ini paling tidak ya kita geserlah offline supaya soul feel-nya kalau seperti choir ini bisa dapat Pak. Nah, ini kan nanti di bulan Oktober kan kita udah Resonan juga akan tampil tuh di GCC gitu ya, mengiringi kita yang Festival Mega Event Indonesia Bercerita kan di Oktober mereka tanggal 3-4 ya kalau nggak salah Oktober mengiringi dengan GCP yang lagu-lagu soundtrack itu, tapi pembukanya adalah Resonan. Jadi Resonan akan tampil juga di sini. Jadi kita kan kalau swasta kan takut rugi Mbak. Nah kita coba kan pemerintah kan pakai kita ya anggaran APBN seperti arahan dari Pak Jokowi ya, aktivitas ekonomi sudah mulai bisa jalan dan sebagainya biar mereka merasa itu, tapi tetap protokol kesehatan, makanya kita ada PKN Pekan Kebudayaan Nasional dan tadi Festival Mega Event tadi yang Indonesia Bercerita yang di GCC tadi. Nah itu kan akan berlangsung 1 sampai 7 Oktober. Nah kedepannya dua ini saling combine Mbak. Kita di online juga tetap ada, Festival Mega Event itu di online-nya juga tetap tersedia. Jadi orang bisa datang dari rumah, tetap bisa menonton, nggak perlu duyun-duyun datang karena terbatas gitu ya ketersediaannya. Jadi bisa lihat di online-nya juga kita siapkan. Kedepannya dua ini akan kita tetap jalani untuk combine karena kayak kita art resident kayak dulu kita dengan dengan musik dunia gitu ya seperti Vinkulos gitu, persiapannya sudah bisa dengan Zoom Mbak sebelum ketemu, bahkan kolaborasinya kan sudah bisa betul menciptakan sama sudah saling kirim dan sebagainya lah, baru ketemu itu kan tinggal stem itunya kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini nanti positifnya dua online dan offline ini akan selalu beriringan untuk saling memperkuat dan sebagainya. Tapi Pak Direktur, kita tentunya ingin tahu nih Pak, apa kemudian pesan dari Pak Direktur nih, khususnya ketika kita kaitkan dengan tema di tahun ini membuat anak terlindungi, tetapi tetap bisa berkarya, tetapi anak-anak ini juga tetap bisa ceria bermain, dan bisa menjadi generasi penerus bangsa membuat Indonesia maju, Pak Direktur. Betul, ini fokus anak-anak tadi saya kelupaan untuk menyampaikan juga bahwa pesan untuk ini penting sekali. Seperti tadi Resonan sudah cerita, memastikan gitu ya keterlibatan orang tua, kan kita juga sekolah gitu ya, sekolah-sekolah dan sebagainya, keterlibatan orang tua, masyarakat itu kan penting sekali untuk bagaimana anak-anak ini tetap terlindungi walaupun mereka harus tetap belajar, berekspresi dan sebagainya. Makanya saya senang sekali tadi Resonan tetap berkoordinasi dengan orang tua, memastikan anak-anak dipantau dan sebagainya, itu kan contoh yang baik. Nah, kita marilah sama-sama memperkuat pelindungan untuk anak. Anak ini kan aset negara, aset kita semua untuk akan
sebagai generasi penerus untuk yang mengelola negara ke depan penting untuk dilindungi. Makanya perlu kita kuatkan peran dari orang tua, peran dari masyarakat, peran dari guru. Guru itu kan termasuk lembaga seni ini nih, lembaga pendidikan seni seperti resonan dan sebagainya. Nah itu bagian dari yang kita ingin pastikan bahwa anak itu terlindungi. Gitu Mbak. Kalau Bu Lucy, apa kemudian yang mau disampaikan kepada anak-anak di Indonesia, termasuk juga mungkin orang tua yang menyaksikan, atau mungkin guru-guru lain yang juga menyaksikan tayangan ini? Iya, pesan untuk semua anak-anak yang ada di Indonesia, kalian tetap jangan berhenti untuk belajar, menimba ilmu, menggali apa yang bisa kalian gali dari dalam diri sendiri, dari sekitar kita, dan selalu bersyukur dan melihat sisi kebaikan dari segala kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Dalam kaitannya mengenai tema Hari Anak Nasional di tahun ini, anak ceria, anak terlindungi sehingga membuat Indonesia maju, apa kemudian? Iya, jangan bandel keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap tertib, jangan bosan, jangan ya gimana nih, kita kan nggak bisa keluar, ya itu kan demi kebaikan kita semua. Tapi tetap di rumah kalian bisa tetap berkarya dan berkreasi sehingga kalian tetap menjadi anak yang ceria. Jadi harus ceria dan terlindungi. Sama aja sebetulnya Sama lah ya. Mungkin saya lebih fokus bahwa musik ini kan sebetulnya salah satu hal yang terindah yang kita punya di dunia gitu ya. Jadi anak-anak ini baik yang sudah terlibat maupun belum terlibat dalam musik, dalam situasi seperti ini mungkin bisa melihat memanfaatkan musik itu menjadi sesuatu hal yang bisa menyemangati dan membantu untuk melihat sesuatunya lebih positif gitu ya, melalui musik gitu. Mengurangi stres itu yang terutama ya musik ini. Betul. Tapi paling tidak harus tetap aman. Ya. Kalau tadi dari orang-orang tua, sekarang kita tanya ini sama yang generasi penerus bangsa. Kathleen, apa yang kemudian Kathleen mau sampaikan kepada teman-teman dalam kaitannya mengenai Hari Anak Nasional ini? Yang pasti tetap semangat meskipun kita stay di rumah. Karena apa yang tadi Kak Lucy bilang, kita masih bisa belajar hal-hal yang baru, melakukan kegiatan yang dulunya belum kita sempat lakukan. Dan ya, just be optimistic, be happy, dan selalu lihat ke sisi baik kayak ya. Walaupun udah bosan di tempat terus ya, nggak bisa ketemu teman, ya mau Nggak keluar ada makan. hal-hal itu, tapi harus ditahan supaya semuanya tetap aman ya. Giselle, Untuk teman-teman semua, walau sekarang kita sedang dihadapi oleh pandemi yang sangat tidak menentu, jangan berhenti untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita dalam bidang yang kita minati masing-masing. Lalu yang paling penting yang seperti sudah disebut oleh Kathleen, terus semangat untuk belajar, berkreasi, dan juga berprestasi walau kita semua sedang berada di rumah. jadi walaupun tetap di rumah saja, yang penting adalah berkarya, berkreasi. Itu harus tetap dilakukan sebagai anak Indonesia agar Indonesia semakin maju dan anak-anaknya makin kreatif. Kira-kira begitu ya Pak Direktur ya? Ya betul, itu udah melengkapi semua ini. Saya senang sekali, anak-anak masih semangat gitu Mbak. Yang penting semangat ya Pak ya, supaya tetap sehat dan bahagia tadi kalau kata Pak Direktur. Ya, karena kalau semangat imun kita kan naik, jadi harus jangan putus asa, itu penting sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Kemendikbud, sudah bergabung melalui video conference bersama kita di sini di dialog pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan program selanjutnya dari Direktorat Bapak bisa berjalan dengan baik dan ada sinergi antara pemerintah dan juga swasta sehingga membuat anak-anak ini makin bisa ceria dan tetap terlindungi. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur, terima kasih Bu Lucy, Pak Afif, sukses dengan The Resonance Music Studio, mudah-mudahan prestasi ranking 1 ini terus bisa dipertahankan ya Pak ya, dan anak-anak tetap bisa mendapatkan feel sebagai choir. Sukses selalu buat Bapak dan juga Bu Lucy. Dan sekarang sebentar lagi kita akan melihat perform dari adik-adik kita di sini. Mau main ya Kathleen ya? Mau main apa Kathleen? Main piano
lagu Balonku yang saya ngaransemen sendiri. Oh, jadi berhasil mengaransemen sendiri, luar biasa sekali. Baiklah pemirsa, kita akan saksikan bersama performance dari Kathleen, dan performance ini merupakan akhir dari dialog pada siang hari ini. Anak ceria, anak terlindungi, Indonesia maju, dan mudah-mudahan di situasi pandemi adik-adik kita tetap bisa berkarya, tetap bisa ceria dan tetap terlindungi agar menjadi generasi yang sukses dan maju. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kathleen. Ini copot ya.